Ada beberapa orang yang senang seperti ini, jadi ada kerutan di sini, diem aja udah cekung. Ada juga yang di sini diem aja udah cekung-cekung, yaitu kolagen. Kolagennya makin berkurang sehingga kulitnya menipis. Nah, sekarang apa yang merusak kolagen? Pertama ya biasa. Pada saat kita senyum seperti ini, ya. Jadi ada kerutan di samping ini disebut crowfit. Kalau kita kaget bertanya misalnya, kita angkat alis, oh iya gitu. Ada kerutan di sini. Pada saat kita berpikir, kita seperti ini ada kerutan di sini. Kemudian juga ada beberapa orang yang senang seperti ini, jadi ada kerutan di sini. Nah, kerutan ini disebut kerutan dynamic, jadi artinya kerutan yang terjadi pada saat kita berekspresi. Nah, tapi juga ada cekungan. Seperti ini kan cekungan diam aja udah cekung. Ada juga yang di sini diam aja udah cekung-cekung. Kenapa terjadi cekungan? Karena penipisan di kulit itu sendiri. Lapisan kulit ada bagian luar, epidermis dan dermis. Karena kulit ini menipis sehingga membuat dia gampang berkerut pada saat ekspresi. Sekarang kita masih ngerti dulu kenapa bagian kulit itu menipis, terutama yang bagian dermis, bagian dalamnya. Bagian dermis ini disusun oleh protein, yaitu kolagen. Kolagennya makin berkurang sehingga kulitnya menipis. Nah, sekarang apa yang merusak kolagen? Pertama ya biasa, yang saya sering bicarakan itu pola hidup sehat. Bagaimana kita merusak badan kita mulai dari pagi sampai sore, itu bagian merusak. Ya, dengan hormon kortisol, epinefrin, adrenalin, itu hormon untuk menyerang atau hormon untuk bertahan terhadap sesuatu, bekerja, beraktivitas, berpikir, gosip, tertawa. Nah, itu dari pagi sampai sore. Kemudian dari sore sampai malam itu yang keluar itu melatonin, di situ hormon untuk perbaikan. Jadi hormon glukagon, bersih-bersih, growth hormon pertumbuhan di situ. Jadi kita mesti seimbangkan itu. Nah, kerusakan jaringan atau protein di bawah kulit itu biasanya disebabkan oleh kondisi yang menyebabkan protein itu rusak, yaitu dari glukosa. Nah, jadi glukosa itu dapat dari mana? Karbohidrat. Jadi kurangi konsumsi karbohidrat. Bagaimana dengan buah-buahan? Buah-buahan itu dia mengandung glukosa dan fruktosa. Kalau kita tahu, sukrosa atau gula pasir itu adalah glukosa bersama dengan fruktosa. Jadi di dalam buah, kalau misalnya kita bilang, oh saya nggak minum lagi yang manis-manis, saya menghindari manis-manis, tapi saya masih makan buah. Dalam buah itu sendiri sudah ada gula pasir, sudah ada glukosa dan fruktosa. Nah, ada fruktosa, gula buah, dan ada karbohidrat di dalam buah, disebut glukosa. Jadi sebenarnya mirip-mirip. Kalau kita minum yang manis-manis dengan makan buah mirip-mirip. Hanya kebaikan dari buah itu ada seratnya. Jadi tidak gampang langsung meninggikan insulin. Dan memang fruktosa tidak banyak pengaruh terhadap insulin, tetapi hormon yang bekerja itu adanya di liver. Itu yang berfungsi untuk memecah dari fruktosa tersebut. Jadi boleh makan buah, cuma tadi yang keseimbangan, harus seimbang. Jadi artinya saya pagi puasa, kalau saya makan cuma 6 jam, tapi saya sore ada 9 buah, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita sudah gula darah tinggi atau ada hipertensi, tolong diperhatikan gitu ya. Kalau pengen banget, tolong diperhatikan. Apalagi trigliseridnya udah tinggi gitu. Tapi kalau kita sehat-sehatnya nggak apa-apa. Jadi harus ada keseimbangan, bukan nggak boleh sama sekali. Kemudian sunscreen itu penting sekali karena dari ultraviolet A dan ultraviolet B dia bisa masuk ke dalam kulit kita dan merusak struktur dari kolagen kita. Jadi sangat penting memakai sunscreen, walaupun dari usia remaja pakai aja sunscreen, nggak apa-apa, tapi disesuaikan dengan kondisi kulit. Kemudian pakai pelembab, dan yang membantu untuk regenerasi kolagen kita yaitu retinol. Itu jadi boleh pakai retinol, tapi retinol ada efek mengeringkan. Jadi itu juga dilihat, seminggu sekali dicoba dulu. Kalau ada rasanya kering, jangan ditambah dosisnya 2-3 kali. Setelah pakai retinol, wajib pakai moisturizer atau pelembab. Kemudian cara lain yaitu dengan melakukan microneedling untuk merangsang kolagen di bawah kulit kita. Kemudian dengan ultrasound juga bisa dikerjakan, dan juga exfoliating bisa memakai serum exfoliating seminggu sekali. Tapi itu juga semuanya itu pekerjaan untuk merusak atau memberikan stres ke badan kita. Tetap juga harus seimbang. Jadi kalau kita udah lakukan laser profesional, sudah lakukan exfoliating dengan serum AHA, BHA, atau sudah memberikan retinol, tetap diberikan jarak antara stres dengan relaxing. Jadi jangan terlalu banyak diberikan stres di kulit kita. Saat matahari bikin stres, kita pakai sunscreen. Retinol bikin stres,
kita pakai moisturizer, besoknya istirahat pakai moisturizer aja. Yang mungkin pernah dengar skin cycling, mirip-mirip seperti itu deh. Yang paling efektif yaitu suntikan botox. Botox itu botulinum toksin diberikan disuntik untuk melemaskan otot. Jadi kalau kita suntik di daerah sini, jadi kalau kita angkat alis, ininya nggak ikut berkerut, itu paling efektif. Tapi tidak semua orang cocok melakukan botox, tidak semua orang bersedia untuk disuntik suntik, tidak semua orang punya budget atau mau melakukan tindakan suntikan botox. Botox ini hanya bertahan 3-4 bulan dan Anda harus disuntik kembali. Dan hati-hati, jangan terlalu banyak botox di wajah, jadi wajahnya akan kaku. Jadi minta dosis yang paling minimal aja di wajah, jangan terlalu banyak dosisnya. Anda bisa mulai dosis yang paling kecil, dan di daerah sini crowfit kalau disuntik ada efek sedikit menaikkan alis, jadi alisnya lebih tinggi. Sebagian orang suka, sebagian orang nggak senang dengan alis yang lebih tinggi. Jadi itu juga diberikan dengan dosis yang paling minimal. Dari semua ini yang paling penting yaitu apa? Aktivitas pagi hari tambahkan dengan berolahraga. Berolahraga di pagi hari, jangan di malam hari, karena harusnya malam sudah proses perbaikan, tidak merusak lagi. Kemudian tidur paling sedikit 8 jam. Kalau kita mau awet muda, lakukan aktivitas di pagi hari. Kalau kita tidak mau muda selamanya alias kanker, lakukan istirahat di malam hari. Malam hari hanya untuk istirahat.